Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Fa bisanadil muttasil al-musannif rahimahullah qala wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ay yusakkana. Bait yang ke-21. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Semua huruf. Berarti kalau disebutkan semua huruf di sini tidak ada pengecualiannya. Mustahiqqun lil bina itu wajib dimabnikan. Artinya huruf. Berarti kalau huruf dia adalah selain isim, selain fi'il. Dia adalah semuanya berbentuk huruf. Saat kita mendapatkan suatu huruf ataupun kalimat harf, maka hukumnya dia adalah mabni. Dalilnya bagaimana? Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Wal aslu fil mabni ay yusakkana. Asal ataupun hukum asal dari sebuah mabni itu adalah sukun. Itu adalah sukun. Itu hukum asal. Di sini musannif rahimahullah, beliau tidak mengatakan al-ghalib, tapi al-asl. Beliau mengatakan al-asl. Jadi hukum asal dari suatu kalimat huruf itu dia adalah mabni. Dan mabninya dia adalah mabni sukun. Ini artinya saat beliau mengatakan wal aslu fil mabni ay yusakkana, tidak bisa diartikan bahwa rata-rata kalimat huruf itu dimabnikan sukun. Tidak begitu. Karena banyak sekali kita jumpai kalimat huruf itu dia tidak dalam keadaan sukun. Tidak dalam keadaan sukun. Artinya dimungkinkan berharokat lain, tidak dalam keadaan sukun. Sehingga di sini dalam bait berikutnya al-musannif rahimahullah beliau mengatakan wa minhu dzu fathin wa dzu kasrin wa dhamm ka aina amsi haitsu wasakinuka. Mengatakan bahwa di antara huruf yang mabni ataupun kalimat yang mabni pada umumnya ini, tadi sebentar ya ikhwan sekalian, perhatikan dari bait pertengahan bait yang ke setengah bait yang pertama, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Sampai itu selesai pembahasan hurufnya. Kemudian beliau membahas tentang mabni pada umumnya, bukan hanya sekedar kalimat huruf saja. Di sini saat beliau mengatakan wal aslu fil mabni ay yusakkana, itu mencakup isim, mencakup fi'il, mencakup kalimat huruf. Baik isim ataupun fi'il ataupun huruf, saat mereka itu mabni, wa minhu dzu fathin wa dzu kasrin wa dhamm, ada di antara fi'il ataupun huruf ataupun isim yang mungkin mereka dimabnikan dhammah ataupun dimabnikan fathah ataupun dimabnikan kasrah. Nanti ada perinciannya, mana yang berhak dikasrahkan, mana yang tidak berhak dikasrahkan, mana yang tidak berhak didhammahkan, mana yang tidak berhak untuk difathahkan. Di sini wa minhu dzu fathin wa dzu kasrin wa dhamm, sebagaimana kata aina, sebagaimana kata ataupun lafaz aina. Amsi ini untuk yang mabni kasrah, wa dhamm yaitu untuk lafaz haitsu, wasakinu kam. Sedangkan contoh yang mabniun ala sukun itu adalah lafaz kam. Perhatikan ya ikhwan sekalian, dalam lafaz wa minhu dzu fathin wa dzu kasrin wa dhamm, di situ disebutkan contoh yang pertama adalah dimabnikan fathah, kemudian dimabnikan kasrah, kemudian dimabnikan dhammah. Apakah pengurutan ini ada tujuan khusus dari musannaf ataukah tidak? Allahu a'lam. Tetapi secara lahiriahnya di sini musannaf rahimahullah itu beliau sengaja mengurutkan dari harokat fathah terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh kasrah terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh harokat dhammah. Pertimbangannya bagaimana? Adalah dilihat dari segi berat ataupun tidaknya suatu harokat.
Dilihat dari segi berat ataupun tidaknya suatu harokat. Berhubung yang pertama tadi yang kita sampaikan, yang kita bahas dalam bait yang ke-21, itu adalah wal aslu fil mabni ay yusakkana. Jadi mabni yang pertama ataupun hukum asalnya adalah sukun. Sukun di sini dia adalah lebih ringan daripada harokat. Lebih ringan daripada harokat. Kemudian di bawahnya adalah diambil suatu harokat yang dari segi berat ataupun tidaknya dekat dengan sukun, yaitu harokat fathah. Jadi sukun lebih ringan, kemudian bawahnya lagi adalah fathah, kemudian lebih berat lagi adalah kasrah, kemudian yang lebih berat lagi adalah dhammah. Itu secara urut-urutannya. Sehingga di sini kalau kita lihat sukun terlebih dahulu disebutkan sebagai hukum asal kata yang mabni, kemudian diikuti oleh fathah, kemudian diikuti oleh kasrah, kemudian diikuti oleh dhammah. Dhammah yang paling berat. Dhammah yang paling berat dari segi masalah berat ataupun tidaknya. Ustadz, kok bisa sukun dikatakan sebagai suatu hal yang berat daripada harokat? Yang sering Anda buat contoh ya kawan sekalian. Misalkan antum gendong nih. Gendong orang yang lagi sukun. Sukun artinya diam nih. Sukun artinya diam. Sedangkan harokat artinya adalah bergerak. Antum saat gendong orang yang lagi diam sama orang yang lagi bergerak, itu ringan mana? Ringan orang yang lagi diam. Artinya sukun itu dia lebih ringan daripada harokat fathah ataupun kasrah ataupun dhammah. Sekarang kita buat perbandingan ya kawan sekalian. Kita buat perbandingan. Ini mungkin di luar pembahasan nahwu. Allah alam masuk dalam pembahasan apa? Tapi kadang-kadang disebutkan dalam tajwid, kadang-kadang disebutkan dalam ilmu i'lal. Perhatikan ini. Kan tadi disampaikan nih bahwa fathah itu adalah akhaful harakat. Fathah itu adalah harokat yang paling ringan. Karena kenapa? Karena dari urat mulut saat mengucapkan fathah tersebut itu tinggal buka mulut saja, selesai dia. Selesai. Mulut dibuka, kemudian mengucapkan a. Ini fathah, selesai. Nggak perlu gerakan yang lainnya. Sedangkan untuk kasroh, kalau antum perhatikan kasroh ataupun jar ini, kenapa disebut kasroh atau kenapa disebut sebagai jar? Linjirari syafatain ila nutqi bih. Jadi mulut ini, bibir ini ditarik ke belakang ataupun ke bawah saat mengucapkan kasroh. Artinya di samping kita buka mulut perlu untuk narik ke bawah lagi ataupun ke belakang untuk mengucapkan suara i, dibuat sedikit meringis. Jelas ya? Sehingga kalau dari segi pengucapan bahwa fathah itu lebih ringan daripada kasroh daripada dhammah. Untuk yang dhammah pun sama. Ini lebih berat lagi karena kenapa? Perlu untuk dimonyongkan kedua bibir kita. Lebih berat lagi. Yang ringan adalah fathah a. Tinggal buka mulut, langsung keluar dengan suara a, jadi suara fathah. Sehingga di situ sekalian bahwa dari segi pembahasan nahwu atau mungkin tajwidnya atau mungkin dari segi ulama-ulama bahasa, bahwa yang paling ringan itu adalah sukun, kemudian yang paling ringan lagi adalah fathah, diikuti fathah, kemudian yang paling ringan adalah kasrah, baru kemudian dhammah. Ini musannif rahimahullah, beliau ngikutin itu Allahu a'lam. Wa minhu, di sini beliau mengatakan wa minhu dzu fathin wa dzu kasrin wa dhamm ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Di antara kata yang mabni itu ada yang dimabnikan fathah sebagaimana kata aina ataupun lafaz aina. Ada yang dimabnikan kasrah sebagaimana kata amsi. Ada yang dimabnikan dhammah sebagaimana kata haitsu, dan ada yang dimabnikan sukun sebagaimana kata kam. Apakah sudah selesai pembahasannya? Apakah ada model mabni yang lainnya? Iya, ada model mabni yang lainnya. Secara lahiriah ya kawan sekalian, saat antum misalkan membahas tentang fi'il amar, Fi'il amar itu mabni apa? Mabniun ala ma yulzamu bihi mudhari'uhu. Yaitu suatu fi'il amar itu adalah dimabnikan menurut jazmnya fi'il mudhari'. Saat fi'il mudhari' tersebut dalam keadaan jazm ditandai dengan pembuangan huruf illah, maka di situ fi'il amarnya juga mabniun ala hadfi illah. Artinya mabni itu ada yang dengan cara buang,
Ada dengan cara bu, ada dengan cara buang. Ini yang disebutkan di sini. Kita bacakan di syarahnya ya kawan sekalian. Silahkan disimak di syarahnya. Nanti ini perlu agak fokus sedikit. Perlu agak fokus. Semoga nanti lidah ana mudah untuk menyampaikan, mudah untuk memahamkan. Karena nanti ini ada suatu ungkapan yang kadang-kadang bikin belibet, bikin salah mengartikan, ataupun bikin salah pemahaman. Kalau salah mengarti otomatis akan salah pemahaman. Ini perlu fokus. Semoga mudah untuk menyampaikan insyaallah. Perhatikan, al-hurufu kulluha mabniyah. Jadi semua huruf itu adalah mabni. Idla ya'tawiruha ma taftaqiru fi dilalatiha alaihi ila i'rabin. Yang buat bingung dari segi mengartikan itu adalah terpisahnya kata taftaqiru dengan lafaz ilah. Dipisah dengan lafaz, kalau antum lihat di teksnya, dengan lafaz fi dilalatiha alaihi. Biasanya taftaqiru itu langsung nyambung ke lafaz ilah. Taftaqiru artinya adalah tahtaju atau ihtaja ilah, perlu pada. Tapi di sini yang kadang-kadang kita salah mengartikan adalah saat lafaz taftaqiru dipisah oleh lafaz yang lainnya, baru kemudian muncul ila i'rabin. Apalagi yang bikin bingung lagi adalah di situ ada, ini untuk cetakan yang ana pakai, jazakallahu khairan yang telah infak. Ada tanda komanya. Ini yang sekalian perhatikan. Jadi kenapa suatu kalimat huruf itu dia mabni? Ini aslinya ikhwas sekalian. Yang kemarin kita bahas, al-aslu la yus'al. Suatu keasalan itu nggak bisa untuk ditanyakan. Tidak bisa ditanyakan. Kalau seandainya mau ditanyakan, maka di sini beliau nanti menjawabnya. Menjawabnya. Jadi kenapa itu kalimat huruf kok dia dimabnikan? Kalau seandainya kita menjawab al-aslu la yus'al, hukum asal itu nggak bisa ditanyakan. Karena dari sononya begitu. Sebagaimana kalimat isim, asalnya dia adalah mu'rab. Maka nggak pas kalau seandainya kita menanyakan, kenapa itu isim kok dimu'rabkan? Kalau seandainya dia nanya, kemudian kita jawab, aslinya sudah begitu, selesai sebenarnya. Tetapi kalau masih ada yang ngeyel, itu kenapa? Pasti ada alasannya itu. Pasti ada alasannya. Kenapa isim kok dimu'rabkan? Kenapa kalimat huruf kok dibabnikan? Beliau di sini menjawab, perhatikan, idla ya'tawiruha, karena huruf-huruf ini dalam menunjukkan arti ataupun kandungan suatu makna. Perhatikan, tidak perlu pada sebuah i'rab terjemahannya. Ulang lagi. Jadi karena huruf-huruf ini, kalimat huruf ini dalam menunjukkan suatu makna ataupun arti, dia tidak perlu sebuah i'rab. Tidak perlu sebuah i'rab ataupun tidak perlu sebuah perubahan harokat. Yang dimaksud dengan i'rab di situ itu adalah perubahan harokat. Perhatikan di sini. Nahu akhadtu minad dirham. Sebenarnya ikhwas sekalian, sebelum kita ke pembahasan masalah contohnya di sini, perhatikan. Saat ada suatu kalimat, dia itu di-i'rabi. Karena kenapa? Karena satu keadaan. Karena kalimat tersebut itu mengandung berbagai arti saat dia itu diletakkan di tengah-tengah suatu susunan kalimat. Saat dia diletakkan di sana hanya dengan satu kata saja, nanti maknanya bisa berubah-berubah. Contohnya bagaimana? Misalkan kita punya lafaz Zaid, sigotnya ataupun nama si Zaid. Saat nama si Zaidun ini, si Zaid, kita letakkan dia setelah kata ja'a. Misalkan ja'a Zaidun, si Zaid telah datang. Ini maknanya si Zaid dia sebagai fa'ilnya. Sehingga nanti saat si Zaid dia sebagai fa'ilnya, kita domahkan dia. Saat kita mengatakan, misal kalau seandainya si Zaid ini kita jadikan dia sebagai objeknya bagaimana? Maka nanti saat dia menjadi suatu objek, perlu kita rubah harokatnya dari dhammah menuju fathah.
Kalau seandainya dia dahulu itu huruf jar bagaimana? Maka dia perlu untuk dikasrohkan. Satu lafaz Zaid nanti mengandung makna yang berbeda-beda. Sehingga perlu ada yang bedakan, perlu ada yang bisa dibuat untuk membedakan antara apakah si Zaid ini sebagai fa'ilnya, sebagai maf'ul bihinya, ataukah dijarkan, ataukah sebagai kedudukan yang lainnya. Perlu adanya suatu perubahan harokat. Ini yang disebut sebagai i'rab. Oleh karena itu ya kawan sekalian, kenapa kalimat isim itu kok di-i'rabi hukumnya? Adalah karena suatu isim itu mempunyai arti yang berbeda-beda dengan menggunakan satu kata saja saat dia diletakkan dalam susunan kalimat. Yang bisa membedakan adalah harokat-harokatnya. Muncul masalah begini ya kawan sekalian, Ustadz, bukanlah sama, kalimat huruf juga sama seperti itu. Samanya bagaimana? Kita misalkan perhatikan kata min. Perhatikan kata min. Min yang harfu jar ini, yang punya arti diterjemah dengan terjemahan dari dalam bahasa Indonesia. Mas Kafa, nyambung gak? Misalkan min. Min, Ustaz, min kan dia punya arti berbeda-beda. Satu kata, tapi dia memiliki arti yang berbeda-beda. Ada yang min yang punya arti tab'idiyah. Ada min yang mempunyai arti libayan jinsi. Ada min yang min apa aja lah. Pokoknya bermacam-macam min. Ini bagaimana? Kan artinya sama dengan tadi yang antum sebutkan. Iya. Cuma ya kawan sekalian, perbedaan arti yang dimiliki oleh min itu tidak terpengaruh dengan suatu harokat. Tidak terpengaruh dengan suatu i'rab. Tidak sebagaimana kalimat isim. Tidak sebagaimana kalimat isim. Min mempunyai arti tab'id. Dia min saja, tidak dirubah menjadi mina misalnya. Min mempunyai arti libayan jinsi, tidak menghendaki min untuk dirubah harokatnya. Sehingga ya ikhwas sekalian, bahwa kalimat huruf itu dia adalah mabni. Karena tidak ada hal yang perlu untuk membuat dia itu di-i'rabkan. Tidak perlu membuat dia untuk di-i'rabkan. Yang bisa bedakan min dengan yang lainnya, min yang mempunyai arti tab'id, mempunyai arti sebagian, dengan min li bayanil jinsi misalkan, bukanlah dari segi harokat i'rabnya, karena min bukan suatu lafaz yang di-i'rabi, tapi adalah dilihat dari segi siyaqul kalamnya, dilihat dari susunan kalimatnya, dilihat dari konteksnya. Jadi insyaallah ya, ini yang dimaksud di paragraf pertama. Allahu a'lam. Akhadtu minad darahim, contohnya adalah akhadtu minad darahim. Fatab'id, jadi akhadtu minad darahim, ana mengambil sebagian dirham. Ana mengambil dari sebagian dirham. Fatab'id mustafadun min lafdhi min bidun i'rab. Jadi min ini yang di sini mempunyai tab'id artinya adalah sebagian. Misalnya at-tahuru syatrul iman dalam sebuah hadis sahih, at-tahuru syatrul iman. Jadi kesucian itu merupakan sebagian dari iman. Arti sebagian dari mana? Diambil dari kata min. Min di sini punya arti tab'id dari kata ba'dun, sebagian. Di sini beliau mengatakan fatab'idu mustafadun min lafdhi min. Jadi arti tab'id, arti sebagian dirham ini diambil dari mana? Adalah diambil dari kata min. Bidun i'rab, tanpa disertai dengan i'rab, maksudnya tanpa disertai dengan perubahan suatu harokat. Tidak sebagaimana kalimat isim. Tidak sebagaimana kalimat isim. Kemudian paragraf berikutnya. Wal aslu fil bina'i yakuna 'ala sukun. Asal dalam sebuah mabni itu dia dimabnikan sukun sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan. Li'anna wa khaffu min harakah. Karena sukun itu lebih ringan daripada harokat. Perhatikan ya kawan sekalian. Kita ingin buat suatu analogi ataupun kita mikir ke arah gerakan mulut nih. Kalau sukun itu adalah suatu posisi mulut kita itu diam saja, nggak ada yang dibuka. Ataupun misalkan nun dalam keadaan sukun, misalkan yu'in, diam aja dari awalnya, yu'in. Dari posisi semula, posisi harokat sebelumnya.
Misalkan mustaqim, diam tanpa ada dibuka. Karena dia sukun yang paling ringan. Karena posisi standar normal itu adalah mulut dalam keadaan diam. Kemudian tadi itu yang fathah dibuka, kemudian kita ngomong a. Kasrah lebih berat lagi karena ada gerakan mulut. Kemudian dhammah perlu ada menyungkan bibir. Perhatikan di sini, li'anna wa khafful harakah. Jadi sukun itu lebih ringan daripada suatu harokat. Ustaz, bukankah sukun itu suatu harokat? Ini yang sering salah kaprah kita. Sukun bukanlah suatu harokat. Sukun adalah berseberangan dengan harokat. Artinya domainnya sukun sendiri, harokat itu juga sendiri. Sehingga kenapa kadang-kadang dibuat istilah sukun untuk mengucapkan harokat. Misalkan kita mengatakan saat ngomong mustaqim, kalau ditanya itu harokat sinnya apa? Kita sering jawab harokatnya adalah sukun. Harokatnya adalah sukun. Ini dari segi kalau kita mau agak dalam sedikit, salah jawabannya dan salah pertanyaannya. Salah jawaban, salah pertanyaan. Mungkin kita sering mengatakan begitu, menganggap bahwa sukun adalah suatu harokat. Ini istilahnya dari taghlib. Jadi sandangan ataupun pelengkap tentang suatu harokat ini lebih banyak daripada sukunnya. Maka di situ dikatakan bahwa sukun dianggap bahwa dia termasuk harokat. Allahu a'lam. Padahal aslinya sukun itu sendiri, harokat itu juga sendiri. Harokat cuma 3, kasrah, dhammah, sama fathah. Sedangkan sukun itu sendiri. Sukun itu adalah sendiri. Sehingga di sini beliau mengatakan anna wa khaffum la harakah. Sukun itu lebih ringan daripada harokat. Harokat. Kalau lebih ringan harokat berarti harokat di sini sudah bisa kasrah, dhammah ataupun fathah. Wala yuharraqul mabna illa lisabab. Dan suatu kalimat yang mabni itu tidak diharokati. Perhatikan nih. Wala yuharraqul mabna. Suatu isim mabni ataupun suatu lafaz yang mabni itu tidak diharokati baik kasrah, baik dhamma ataupun fathah illa lisabab, kecuali karena sebab. Aslinya perhatikan, mabni itu dia dalam keadaan sukun. Sukun ini suatu huruf yang sukun. Misalnya begini ya ikhwah, perhatikan. Perhatikan nih. Ini hum. Kalau ditanya, hum ini dia isim ataukah dia ini huruf? Hum dia isim. Isimnya adalah mabni. Kalau ditanya mabni itu hukumnya apa? Mabni itu adalah mabniun ala sukun. Dimabnikan apa mabninya? Mabni ala sukun karena itu adalah hukum asalnya. Jelas ya? Perhatikan nih, kita contohkan ini. Wala yuharraqul mabna. Isim yang mabni ataupun suatu lafaz yang mabni dia tidak diharokati illa li sabab, kecuali karena suatu sebab. Artinya saat ada suatu sebab yang buat huruf mim ini dirubah dari sukun ke arah fathah, ke arah dhammah ataupun kasrah, pasti karena suatu sebab. Sebab diantaranya, sebabnya di sini adalah kata khallusi min alas sakinain ataupun kata khallus min iltiqa'is sakinain. Kata khallusi min iltiqa'is sakinain, sebagaimana untuk menghindari, untuk menyelamatkan dari dua sukun. Artinya kalau ada pertemuan dua sukun dan ini nggak bisa diucapkan dalam bahasa Arab, dalam omongan Arab, maka perlu sukun ini dirubah ke arah suatu harokat. Contohnya bagaimana? Perhatikan. Al-muflihun, humul muflihun. Muflihun. Perhatikan. Ini ada kata hum. Dia adalah mabni. Karena dia kalimat isim dhamir mabni. Kemarin termasuk syibhul wad'i. Termasuk syibhul wad'i karena menyerupai suatu kalimat huruf dari segi peletakan. Perhatikan ini. Hum sama al-muflihun.
Asalnya hum al-muflihun. Mim sukun, kemudian lamnya juga sukun. Bertemu dengan dua sukun. Bertemu dengan dua sukun. Ustaz, kok bertemu dengan dua sukun? Bukankah di sini ada huruf hamzah? Naam. Di sini ada huruf hamzah, tapi hamzahnya dia adalah hamzah wasal. Tapi dia hamzahnya adalah hamzah wasal. Ini bukan alif ya sekalian, tapi ini adalah hamzah. Insyaallah sebagian antum, insyaallah tahu. Ini bukanlah alif, tapi dia adalah hamzatul wasli. Dia hamzah wasal. Hamzah wasal hukumnya saat dia berada di pertengahan kata. Kita ngomong, ucapkan, meletakkan hamzah ini berada di pertengahan, maka kita tidak diperbolehkan untuk membacanya. Kita anggap di sini hamzahnya tidak ada. Udah, hamzahnya harokatnya kita kacangin saja. Kita anggap nggak ada. Kalau kita anggap nggak ada, di situ ada pertemuan dua huruf yang dalam keadaan sukun dan nggak mungkin bisa diucapkan. Mim sukun, lam juga sukun. Untuk bisa mengucapkan bagaimana? Maka diberikanlah suatu harokat. Diberikan suatu harokat. Sehingga di sini beliau mengatakan wala yubna wala yuharrakul mabna illa lis-sabab. Jadi isim ataupun huruf ataupun fi'il itu tidak bisa dimabni, tidak bisa diharokati kecuali karena sebab. Artinya kalau nggak ada sebab, huruf mim ini dalam keadaan sukun. Misalkan begini ya ikhwas sekalian, misalkan begini. Hum ashabi. Ana ngomong hum ashabi. Hum ashabi. Mereka itu adalah para sahabatku. Kita nggak boleh ngomong hum ashabi dalam bahasa yang biasa. Hum ashabi nggak bisa. Humu ashabi ataupun humi ashabi ataupun huma ashabi. Karena kenapa? Karena nggak ada sebabnya. Saat ada sebabnya di sini bertemunya dua sukun dan nggak bisa diucapkan dalam bahasa Arab, sehingga isim mabni di sini perlu diberikan suatu harokat biar bisa diucapkan. Sehingga di sini ditomahkan. Humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Memnya ditomahkan. Karena kenapa? Karena lisabab. Berarti keluar dari keasalannya. Asalnya di sini dia adalah sukun karena dia isim mabni. Berhubung ada sebab bertemunya dua sukun, maka perlu dijembatani dengan menggunakan suatu harokat. Di sini musannif mengatakan wala yuharrakul mabna. Isim mabni, fi'il ataupun huruf yang mabni, huruf mabni jelas tidak akan diberikan suatu harokat illa lisabab, kecuali karena sebab. Satu contoh lagi ya sekalian. Min huruf jar. Berapa saja antum dapatkan min ini harokat sukunnya dihilangkan. Sukunnya dia hilangkan diganti dengan fathah. Dari min al masjidi menjadi minal masjidi. Berapa kali saja kita mendapatkannya? Min tidak dalam keadaan aslinya. Dia telah keluar dari keasalannya. Asalnya dia sukun, tapi kemudian diharokati fathah. Dari min menjadi minal. Karena kenapa? Karena bertemunya dua sukun dan tidak bisa diucapkan. Sehingga perlu diberikan suatu harokat. Ustaz, apakah ada batas-batasan? Kita ini mau ngasih harokat fathah ataukah dhammah atau kasrah? Soalnya tadi itu ya Ustaz, saat antum ngasih harokat di sini yang asalnya hum jadi humu, antum pilih dhammah. Kenapa yang min kok menjadi mina kok bukan minul masjidi? Kenapa kok bukan dhammah? Kenapa kok bukan kasrah? Ini hukumnya simai. Ini hukumnya simai. Udah, kita ikutin saja orang-orang Arab ngomongnya bagaimana. Kalau seandainya biasanya hum ini saat bertemu dengan al kemudian didomahkan, udah kita mengikuti didomahkan saja. Ataupun saat min tadi itu biasanya saat bertemu dengan al difathahkan, kita fathahkan saja. Jelas ya? Allahu a'lam ya ikhwah sekalian. Allahu a'lam. Masya Allah sudah 30 menit. Sebentar. Ana baca sekalian ini, insyaallah mudah ini. Ana baca cepat aja. Wa qatakun harokat fathah. Ada kalanya mabni tadi itu harokatnya dimabnikan fathah. Sebagaimana kata aina wa qama wa inna. Wa qatakunu kasrah. Kadang-kadang nanti mabni kasrah seperti kata amsi sama jairi.
Wa qad takunu dhammah, kadang-kadang dhammah ka haitsu, sebagaimana kata haitsu. Wa dia adalah kalimat isim, nanti ada khilaf di antara para ulama. Wa mundu wa huwa harfun idza jararta bihi, dan juga kata mundu saat engkau menjadikan mundu sebagai huruf jar. Wa amma sukunu fanahukam, sedangkan sukun contohnya adalah lafaz kam, wadrib dan juga lafaz idrib, wa ajal dan lafaz ajal. Wa ulima memathalna bihi, dan kita ketahui dari apa yang telah kita contohkan tadi itu, annal bina ala kasri wa dhammi la yakunu fil fi'li. Kalau antum teliti ya ikhwas sekalian, bahwa yang dimabnikan kasro ataupun dhammah la yakunu fil fi'li, itu tidak berada dalam fi'il. Artinya fi'il enggak ada yang mabni kasro dan tidak ada yang mabni dhammah. Walaupun ada khilaf di antara para ulama nanti masalah fi'il madhi itu ya ikhwas sekalian. Fi'il madhi misalkan darabu, pembahasan yang lain. Bal fil ismi wal harfi, tetapi yang dimabnikan kasrah atau dhammah itu adalah isim ataupun huruf. Nanti antum dilacak lagi. Begitu kesimpulannya. Wa anal bilan al fathi aw sukun yakunu fil ismi wal harfi wal fi'li wal harfi. Sedangkan yang dimabnikan fathah ataupun sukun itu bisa masuk ke isim, fi'il ataupun huruf. Alhamdulillah selesai untuk pembahasan bait yang ke-21. Kita bahas sedikit-sedikit insyaallah. Semoga yang kita sampaikan tidak malah bikin keruh suasana, tidak malah bikin kacau ataupun galau antum yang lagi belajar yang lagi bermajlis di Mantaba. Semoga ada hal yang bisa membuat antum tercerahkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan berikutnya